Belum apa ini? Apa yang keras ini? Ini santri lagi apa ya? Badan. Canggung sombong. Yo pasti aku le ra mau dhewe ngono. Sing semua aku goblok. Kowe ngatur rene. Malah mau dhewe. Oh, aku ngerti ngopo saiki cilik. Kegedean kipas. Ya. Ini semua tadi. Pengajian paling nyantai sedunia Pak ini. Nunggu ngarep dhewe tunggae selonjor. Nunggu langsung tunggae muter-muter. Ini dia nyom. Padahal wacanan kitab taklim. Salah satu adab santri itu tidak boleh memanjangkan kaki di hadapan kiai. Itu malah nyoh. Nggak mulus tuh mending. Buah belimbing, buah pisang, raini glowing, kakinya belang-belang. Mulus matamu. Boleh sakitnya yang lain. PD, gimana? Apa asam urat ya? Kalau tambani, asam urat itu obatnya cukup gula batu. Gulanya diwenehi ke asamnya, waktunya ngeluduk urat. Ajar. Lanjut buatan ini. Lama menerampung mawon ke? Canggung berlarang dulu. Apa sih? Suka ketinggian. Kamu jangan begitu. Aku malu. Kita larang duit orang melurune cerewet. Nah, saya kira pengajian yang berbagai karena ini lama kota infak. Dompet mana 1.000, semacam belumnya 1 sama 1.000. Kebun binatang delok kunyuk salone 1.000, delok munyuk 1.000. Pengajian delok kiai viral infake 1.000. Larang kiai napa munyuk iku? Munyuk. Jenengan lho ngajeni kiai napa munyuk? Tapi ngene yo. Nah ibu bapak rahimakumullah yang saya cintai, hari ini ada perdebatan sangat panjang soal kemuliaan. Bagaimana hari ini kita dipertontonkan di media sosial antara kelompok habaib dengan oknum kelompok habaib dengan oknum beberapa kiai. Yang sebenarnya saya itu malu betul ketika harus berbicara ini, tapi ini jadi penting. Saya dari dulu diajarkan oleh orang tua saya bahwa kemuliaan itu berangkat apakah dari nasab atau dari ini. Padahal kita sering ingatkan juga as-sorofu bil adabi labil nasab. Kemuliaan itu dengan adab bukan karena nasab. Tapi teng Indonesia niku berbicara nasab itu seolah-olah penting banget gitu. Sehingga orang-orang yang kemudian tidak punya nasab yang dianggap baik ini malu untuk membicarakan orang tuanya. Kemuliaan seseorang itu pada akhirnya bukan diukur dari nasabnya. Bukankah kita diingatkan wa syarrul alamina dawul humuli idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Generasi yang paling jelek itu adalah ketika seseorang mempunyai nasab yang hebat, dan ketika ada orang hebat saat itu dia mengatakan apa? Mbahku mbiyen luwih hebat tinimbang wong iki. Tapi di saat dia mengatakan mbahku lebih hebat, posisi dia bukan siapa-siapa. Orang ini nggak ada apa-apanya dibandingkan mbah saya. Padahal saya selalu mengatakan kita tidak bisa memilih dilahirkan oleh siapa,
tetapi kita bisa memilih melahirkan generasi seperti apa. Umpama ibu-ibu kon milih, aku njaluk dadi keturunannya Kanjeng Sunan Kalijogo, itu ekspektasinya, faktanya keturunannya Sunan Joko Kali. Lah karepe ngono pengen dadi keturunannya wali, tapi kita nggak boleh milih. Fungsi kita tahu nasab itu hanya untuk apa sih sebenarnya? A'rifu ansabakum tasilu arhamakum. Ketahuilah nasabmu untuk menyambung silaturahmi di antara kamu. Lah, kita jangan terjebak kepada perdebatan ini bahwa dzurriyyahnya Kanjeng Nabi itu wajib dihormati, iya. Walaupun kemudian yang menjadi perdebatan adalah apakah habaib itu benar dzurriyyahnya Kanjeng Nabi atau tidak. Karena istilah habaib paling populer hanya ada di Yaman dan di Indonesia. Kalau di Arab itu nggak ada istilah itu di Arab Saudi. Mereka malah bencinya minta ampun dengan kalangan habaib. Mereka menganggap keturunan Kanjeng Nabi itu bukan habaib, tetapi sayyid dan syarif atau perempuan syarifah. Nah, kulon itu jadi kelingan. Maksud kulon mungkin begini, walaupun anda hanya anak seorang petani, bapakmu duduk kiai, tapi tetap kamu harus pede menatap masa depan kamu. Umpamanya asal bapakmu rakyat, orang apa-apa nih, kudu mati dari kiai dewi. Aku biar dipek mantu, kalau kiai gede tak tolak bu, isin aku. Ono kiai top, kiai koron, moro tunggu lo, Gus, gelem rata pek mantu. Langsung kulo batin. Kira aku ngomong orang mesti tersinggung. Kulo matur, kulo tak istikharah riyen. Nah, ini bocah-bocah hadirin bilang di pilihan, ku istikharah A apa B istikharah. Tapi ingat, sebelum kamu istikharah yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi problem wis istikharah orang sing gelem merongos. Istikharah orang sing gelem. Akhirnya gue nangis. Kupinang engkau dengan Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Kenapa? Karena aku sadar diri hanya akan menjadi tamu undangan di hari pernikahanmu. Iya, sambolo. Kalau ditolak cintamu ngomong karo Kiai Haroni, pakai kuota Gus Miftah. Jika surat Yusuf itu tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidup. Biar wes, biar. Kalau waktu itu mulai teng masjid kula, saya surat istikharah. Kula niku belas orang yakin. Padahal saya ngaji ngepek mantu kula niku kiai top. Anake yo bayi. Oh saking ayu nih, bayi. Padha karo saking lemu nih, lemah. Dok nair satu Pak. Mana Irsat? Lah, kita yo saking gurune kau manuke cembili. Kalau orang Jawa nggak tembak-tembakan mati di sini. Tak tembak kalau kadang bal mati di sana. Tembak kesuwen. Tak wamplek lah. Lah terus mata plok serampung. Nah, akhirnya hasil istikharah saya mengatakan apa Pak? Kan disebutkan makhoba manis takhara wala nadima manis tasar. Tidak akan menyesal orang-orang yang beristikharah dan tidak akan merugi orang-orang yang istikharah dan tidak akan menyesal orang-orang yang bermusyawarah. Kulo musyawarah karo Gusti Allah. Saya memutuskan apa? Saya tidak mau menerima pinangan anaknya kiai besar. Jadi mantune. Pikiran saya apa Bu? Lah kulo dadi mantune kiai gede. Dengarlah Allah takdirkan saya menjadi orang besar, maka orang akan mengatakan apa? Ya lumrah Miftah jadi kiai gede, wong duwe maratuwa gede. Umpama kula rasa gede, orang akan menghina saya. Alah gobloke Miftah, duwe maratuwa gede kok mantune ora iso gede. Padahal saya punya keyakinan innal fata mayaquluha anaza, laisal fata mayaqulu kana abi. Pemuda itu yang mengatakan ini loh saya, bukan ini loh bapak saya, bukan ini loh mertua saya. Jadi lah awak mau dikonco wong tapi rasa gaya us. Aku ki nganu lho, ini cedak banget karo Gus Miftah lho. Aku pengajian lungguh dengan diri, rasa gaya saat rasa gaya. Tunjukkan kamu besok lebih hebat daripada Gus Miftah. Ngono saat
Besok pengajian di Demak, pengajian akan disampaikan oleh almarhum Isa Al-Mukarram Pak almarhum. Waktu itu juga kula napa ya heran. Ya Allah ya Rob, kula pengen golek maratuwa sing biasa-biasa mawon. Bila perlu gampang tak apusi. Kabul katanya. Maratuwaku biasa-biasa wae. Sehingga umpama saniki kula dianggap wong gede, saya nggak punya beban mental dengan mertua saya. Saya nggak punya beban. Bapak saya bilang, "Kowe mulane Lampung nih, bla 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 bla." Mboten Pak, kula mboten bakal nampa warisan saka jenengan. Soalnya apa? Jenengan ora sing diwarisi. Lah ngomong mbah iki lah, kula ngomong mbah. Aku tetep apal kok. Kula niku tasik mungkin urutane isi Mambung Demak. Miftah Maulana Habibur Rahman di Bapak Kiai Muhammad Muradi, di Bapak Muhammad Boniran, Muhammad Usman, Jalal Iman, Karyanawi, Madarum, Kiai Ilyas Muhammad Besari. Makame teng Ponorogo, nomor 9. Mbah kula niku kaya 7 turunan. Ning kula nomor 9. Jadi entek-entek. Ya ora Serauman. Pada karo Irsa, gantengnya turunan. Ning dare nanjak terus saya ganteng Irsa. Mbah Muhammad Besari itu duwe bapak namanya Kiai Anom Besari, makame teng Caruban. Duwe bapak Abdullah Mursad, makame teng Kediri. Duwe bapak namanya Raden Demang. Duwe bapak Pangeran Demang. Duwe bapak namanya Panembahan Wirasmoro. Duwe bapak Susuhan Praworo. Duwe bapak namanya Raden Tenggono. Sultan Tenggono Raden Patah Prabu Brawijaya. Dadi diurut kula niku nomor 18 saka Prabu Brawijaya. Nomor 17 saking Raden Patah, nomor 16 saking Sultan Trenggono. Loh, dadi aku mesti duwe Demak laku pada. Oh, berarti dulu jenengan kula. Ngaku-ngaku. Dulurku. Berarti kula niku duwe wong Demak ngoten. Wong mbak kula niku Raden Patah niku urutan 17. Urutan 18 Prabu Brawijaya. Urutan 16 Sultan Trenggono. Tapi kan kula isen ngono. Kula duwe mbah umpamane Sultan Trenggono, Raden Patah. Sapa sing ora kenal, sing mboten kenal Raden Patah. Maka membanggakan nasab bagi saya malu. Mbahku Raden Patah, mbahku Sultan Trenggono. Aku duwe mbah Muhammad Besari, duwe cucu Hasan Besari, duwe murid Pangeran Diponegoro. Kok saya membanggakan mereka sementara saya nggak punya prestasi apapun? Kudunilah isin. Itu problemnya para Gus hari ini, mengatakan bapaknya orang hebat, duwe pondok gede, sementara anaknya belum siapa-siapa. Ya ngono ya. Jangan mengatakan oh bapakku duwe pondok, sing duwe pondok bapakmu, dudu awakmu. Jadi bebannya anaknya Yai Khaironi ini lebih besar dibandingkan Yai Khaironi. Kenapa? Dia punya beban mental. Bapakku koyo ngene. Kalau sampai saya nggak minimal sama atau lebih hebat dibandingkan bapak saya malu. Kan kudune ngoten. Kok Gus bangga banget kilo, aku anaknya Kiai gede, sing gede iki bapakmu, Cuk. Dudu awakmu. Cuk. Nah, artinya kalau kemudian dikatakan bila binasab, bil ilmi la binasab, anak-anak santri hari ini yang merasa bapakmu bukan kiai, Anda punya kesempatan yang sama untuk menjadi orang hebat. Santri, semangat toh. Doa karo Gusti Allah. Supaya kemudian apa? Kita punya prestasi seperti orang tua kita, bahkan lebih. Kula nyetake mbah kula, Muhammad Besari Hasan Besari ini. Muridnya sinten, Pak? Ronggo Warsito. Muridnya sinten? Cokro Aminoto. Muridnya sinten? Pangeran Diponegoro. Jenengan pirsa, siapa nama komplit Pangeran Diponegoro? Ibu-ibu lah ngerti, tak wene hadiah. Aku nggawa hadiah. Nama lahirnya adalah Ontowiryo. Nama komplitnya Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Senglarong Pangeran Diponegoro. Ayo. Biasanya saya ngerti nama aslinya Raden aja ngerti. Ngerti.
Nama aslinya adalah Harum, Putri Indonesia. Harum namanya. Merongos gue. Nah, langkah kita untuk menjadi orang hebat, bukankah kita diingatkan idza sadaqal asru wa du'a sabil. Kalau niatnya baik pasti ada jalan. Kalau bahasanya cah kampus apa? Where there is will, there is way. Di mana ada kemauan pasti ada jalan. Kalau bahasa saya tidak. Where there is will, there are ways. Jalannya ini banyak. Mila ana wong top santri tak kandhani le, lakukan 3 hal. Niteni, neroke, nambahi. Kalau bahasanya Pak dosen Pak Khaironi, ATM, amati, tiru, modifikasi. Kalau bahasa saya niteni, neroke, nambahi. Kok kayak dadi wong top carane kepiye? Lah kula ngene iki wau, selalu mengambil jalan yang orang lain tidak ambil. Wong wedi ceramah ning gereja, kula malah ceramah ning gereja. Konsekuensinya saya dibully. Tapi orang lupa, dari saya ceramah di gereja banyak orang masuk Islam gara-gara saya. Kalau ceramah di gereja tahun 2021 di Jakarta, saya masuk Islam pintar, lebih dari 20 orang. Dari Amerika, dari Belanda dan lain sebagainya. Sampai hari ini sudah 250 orang masuk Islam melalui Gus Miftah. Kalau ini teng Hongkong, wong telu, teng Taiwan, wong 5. Problemnya adalah Gus kula mboten alim. Kalau dikatakan alim dari sekian banyak kiai NU sing paling goblok niku Miftah. Tapi saya tahu bagaimana kemudian memaksimalkan potensi yang ada. Kalau bahasanya Mbah Dim, guru kula saking Kendal, almarhum almarhum Mbah Dim Yamati Rois, Buya Dim, dia mengatakan apa beliau? Miftah itu gambaran dari qalilum minal yakin, khairum min katsirin minal ilmi wal amal. Mungkin ilmunya titik, tapi hasilnya maksimal. Sementara hari ini banyak yang orang ilmunya banyak tapi hasilnya minimal. Aku sing goblok le, iso Islam ke orang aku sakit kok. Mosok awakmu sing alim ra iso. Kalau orang ini mengatakan apa? Gus Miftah cuma menang viral. Loh, nyatanya dapurmu pengen viral ya viral-viral. Gimana nih? Apa viral itu bisa didesain? Oh nggak bisa Pak. Kalau viral itu bisa didesain, mohon maaf. Harusnya orang yang punya uang itu viral. Calon-calon presiden memviralkan dirinya sendiri. Nyatanya pasang baliho sak nggon-nggon yo ora viral kok. Lah Allah nang sakit. Wa magaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Gobloknya enggak ya? Tak jawab. Oh, aku goblok tapi payu. Daripada kowe pinter cangkemmu ora payu. Jadilah kurang alim santai wae. Memaksimalkan apapun yang Allah titipkan kepadamu. Ibu-ibu ngoten, problemnya adalah begitu anak rampung metu saka pondok, kok delalah anakmu nganggur. Sing biasanya protes ki cangkeme wong tuwa. Anak mulus saka pondok, anaknya ra duwe pekerjaan kok nganggur. Ibuke mulai ngomyang. Biasanya baju hijau jilbab ya kuning. Kowe iki rampung mondok le, cilik tak gedheke goblok tak pinterke. Rampung mondok kok nganggur. Kowe kapan balas budi wong tuamu? Ini kalimat yang menyesatkan bagi anak. Hak Anda apa minta balas budi dari anak? Bukankah orang tua itu kewajibannya nyekolah ke anak? Anak kewajibannya belajar, guru kewajibannya mulang. Soal besok dia besarnya jadi apa? Kuwi mboten tanggung jawabnya anak, mboten tanggung jawabnya guru, mboten tanggung jawabnya pondok, tetapi urusannya Gusti Allah. Kok iso-isone wong tua nuntut, sesok kowe balas budi karo ibumu kapan? Umpama kula dadi anake kula jawab, "Ki ngopo jenengan njaluk balas budi kali kula? Wong kula mbiyen jenengan njaluk dilairke kok." Jenengan mbiyen gawe karo bapak, aku yo ora ngrasake kepenak. Ngincenge ora kok ngono aku jawab. Kok iso-isone njaluk balas budi karo aku? Lah ngono. Mondok soal sesuk dadi apa urusannya Gusti Allah. Bukankah kita diingatkan man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu, barang siapa membaikkan akhiratnya maka Allah akan membaikkan dunianya. Ini yang gue mau loh, wong lah berjuang tentang agama kaya kula. Lah sekolah kula saiki wis penak karo penak. Biyen zaman kula berjuang
Godaane nopo? Summala atyanau min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim. Godaannya dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Sangka ngarep musuhnya sapa? Anak. Malah pak jenengan dadi guru agama bayarmu pira urip rasa kepenak. Sangka mburi bojo cangkeme cerewet. Wis. Pak aku isin di bojo kaya awakmu penghasilannya ora jelas. Apa meneh awakmu ngedin, Pak, iso rezeki ngenteni wong mati ku, Pak. Oh, menyek lah karo modin. Lah duwe mantu modin iki belas ra pede. Lah duwe mantu polisi buanggane mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Tentara. Mantumu sapa? Modin. Polisi mati sing bungkus. Modin. Tentara mati sing bungkus. Modin. Bupati mati sing bungkus, modin. Pegawai negeri mati sing bungkus, modin. Modin mati bungkus dhewe. Kok sia-sia karo modin. Digodho sangka anake, sangka bojone, mara tuwane. Kula ngrasake yu melu mara tuwa pirang-pirang taun. Ora ono enak-enake belas. Loh, jalan hidup saya harus punya cerita saya ikut mertua supaya setelah Irsad dan teman-teman kok jelas ditakdir melu mertuamu kowe iso belajar sama pengalaman gue. Saenak-enake manggon karo mertua mesti lah enak mending ngontrak dhewe walaupun sak kamar. Oh no, masalah. Soalnya kula mben iki lak mau 5 madhep mantep mangan melu mertua. Malah M10 barang kok dadakno. Mantep-mantep mangan melu maratuwa muring-muring menantu meneng mawon. Ora urun kok cerewet. Akhirnya malah M15. Mantep-mantep mangan melu maratuwa muring-muring menantu meneng mawon, maratuwa mati menantu melu marisi. Maratuwa kuwi jawab sak geleme M1 le napa Pak? Matamu. Tapi ini wow adik-adik santri ya, bahwa sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Makanya kalau ada orang sukses, yang kamu lihat adalah bukan kesuksesannya, tapi prosesnya. Selama kaya kula niku prosesnya panjang. Mau kula ngaji teng lokalisasi tahun 2000, viral baru 2018. Setelah 18 tahun kula nyawang pupu baru viral. Asbab virale nyawang pupu desa sapa? Ora lumpuh, dilondek barang. Untung aku kuat. Umpama sing ditakdir Kiai Mukhtar bahaya. Malah menekan ke jenggot ya Allah. Apik men bumbune ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Akhirnya Bapak Ibu sampai jam 12:30. Kelas dulu bos. Aku ki loro lho. Wis ngompet ya aku. Kangge nyawang Irsad tiket mau ajae loro ya. Itu buah kemumet apa memang Irsad bermuka dua aku enggak ngerti ya. Kemuka bojomu ayu le. Rondo anak 5. Loh, kulak rapi karo rondo nyeneng kili. Gak ada malam pertama, adanya malam terusan. Mak lalu jawab wis tau. Wis dong, mau percaya. Asaku firisi asaku firrosi. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Ini kuwabe rezeki dhewe-dhewe kok. Bapaknya profesinya apa? Pak Lurah. Kuli, wah kuli ora mungkin, kuli jame apik iki. Ora gaya iki kuli. Oh bos mebel ketok rupane ukir-ukiran. Rezekine sangka mebel, bapaknya mungkin sangka nopo. Banser iki lho belajar karo banser. Kula ngomong, salah satu manusia paling ikhlas itu adalah banser. Oh, takoni TNI Polri banser hebat putih Gus yo banser. TNI Polri nopo gaji, banser ora. TNI Polri SK-ne mlebu bank, banser ora ono SK-ne sing mlebu bank.
Kan ora mungkin, masa SK Diklat diutang lho ora mungkin. Ora kok banjir hebat yo mergo SK ora payu itu. Tapi nyatane uripe berkah. Duwe anak papat yo alhamdulillah iso mondok kabeh. Gitu mboten? Ya nyatane yo urip. Padahal yang nyuwun sewu, pendidikan dhewe tuku seragam yang bayar dhewe, mangkat pengajian dhisik dhewe mulai dari dhewe salah-salah dikeplaki karo komandane, panitiane lali rokoke itu. Jawab bener, perlu dirokoki Bang, bener. Ngomongnya Yai Feroni. Yai Feroni top sudah mulai mengurangi rokok jamaahnya. Sama Feroni, mungkin ini jarang kalau jawab nih. Napa Gus Mitan itu mboten ngerokok? Kula niku alhamdulillah Bu. Dari cilik sampai saat itu rong tahun ngrasake rokok. Dan saya nggak senang rokok. Bapak saya itu perokok berat. Sampai usia 70 tahun beliau masih merokok. Lah kula sampai khawatir waktu itu. Man bapak kula dalil. Awakmu ngerti dalil? Napa Pak? Berdasarkan penelitian WHO, 15% orang meninggal karena merokok. Lah dene ngertos, ruangan dhisik. Berarti yang 85% meninggal karena tidak merokok. Oh, iya. Wah, ra iso ngasih wong tuwa ya. Akhirnya mulai kula gawake buku bahaya merokok. Pak niki mang waos bahaya merokok. Diwaca oleh bapak kula. Seminggu kemudian alhamdulillah bapak saya berhenti membaca. Uang lah rokok. Alhamdulillah kula rokok. Lah, ternyata saya ngajarin mboten rokok nih bapak kula. Dadi mbiyen niku Pak Yakar ini, kula mulih keng pondok. Bapak kula ngomong ngeten, "Le aku ngerti kowe seneng ceramah." Nggih, Mbak. Pripun? Aku kondoi. Kowe salah dadi kiai penceramah. Aja ngerokok. Lho, bapak mau ngerokok kula mboten asal. Rungokno dhisik. Mumpung kowe rung kadung. Maksudnya pripun? Al-alimu idza tama'a la yaqulul haq. Wong alim iki lak toma. Ora bakal iso ngomong hak. Contohnya tomat pripun, Mbak? Kiai kuwi salah si tomae karo jamaah. Lah ngerti kiai ning rokok, jamaahe dhewe sowan kiai larang nggawa rokok ya ora kepenak. Kiai khorene kok rokoke apa ya? Maka otomatis senajan to kiai ini orang njaluk, jamaah niku kepikiran gawake rokok kiai. Kiai ini dhewe lak disowani karo jamaah ya kadang-kadang mikir, kira-kira jamaah kae nggawa rokok apa ora. Alah ngomong mboten Gus ra cangkemmu mesti kok. Kanca-kanca kula kan cacah nom. Lah, akhirnya bapak kula kondo. Kowe ora sang rokok. Kowe iki minimal orang rokok, ngurangi tomakmu karo jamaah. Bahasa itu membekas banget. Maka kenapa saya nggak ngerokok sampai hari ini? Sehingga dengan tidak gen kula, wis ora perlu nggawa rokok. Mau kula ora rokok. Maksud saya apa? Ya nggo pentahan wae. Aduh. Lebih mahal cangkemmu. Dulu gitu kan, lebih mahal. Orang urunnya cerewet dulu. Sangat meteng gue. Ya santri-santri mriki nggih sing dereng kebacut ngerokok, tangandani rasa ngerokok. Ora malah mati. Dene aku ora ngerokok ya biasa-biasa mawon. Bu nang golek mantu seneng sing rokok napa mboten? Badan bagaimana jantungnya sedih dijaga apalagi anakmu. Iya ngomong saat nggak usah dong rokok kalau sang kemirang orang rokok nih calon mantu yang baik, mudah-mudahan jadi menantunya Mak Lampir gitu ya. Akhirnya Bapak Ibu yang saya muliakan, bersyukurlah anak-anak kula panjenengan sami saged khatam Al-Qur'an, mudah-mudahan menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah sehingga bisa memberikan syafaat kepada kita orang tuanya. Amin. Orang sami itu seorang segini kebi. Allah memberikan hidup berarti Allah memberikan kehidupan. Gak mungkin Allah memberikan nyawa tidak memberikan alat untuk nyambung nyawa. Tidak mungkin Allah memberikan hidup tanpa memberikan alat untuk hidup. Jangan sampai kita kalah karo entong. Entong itu jadi godong gedang orang atau dibuka begitu dibuka lemung. Padahal entong itu atau nyambut gawe, entong itu atau macul, orang dodolan mebel. Ini nyata nih entong lemung. Gini ngomongin, orang ceritanya entong kok stroke orang ceritanya. Anda tahu kenapa stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja.
Mosok awake dhewe kalah karo cecak. Lagu ini cah cilik iku sing paling kula senengi mung siji, cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Awake dhewe duwe sikil loro, duwe tangan loro, duwe pikiran alumni pondok pesantren kok kalah karo cecak. Cecak kira iso mabur merayap di dinding. Rezekinya ditakdirkan oleh Allah bisa terbang, wujudnya nopo? Nyamuk. Kowe umpama kudu protes, cecak iki protes. Jenengan mboten adil Gusti, kula ora iso mabur, napa rezeki kula mabur. Ternyata mekanisme keadilan Allah berlaku. Pertanyaannya, cecak yang mendatangi nyamuk, napa nyamuk yang mendatangi cecak? Nyamuk yang mendatangi cecak. Datang seekor nyamuk, bagaimana cara cecak mendapatkan nyamuk? Ternyata nyamuk Sherlock. Cecak aku nih gini, lalu ditangkap. Mangan cok kandani. Masa kita kalah karo cecak. Monggo anaknya jadi wong apik-apik. Insyaallah ketemu di hari-hari berikutnya. Mudah-mudahan bersama di dunia, bertetangga di surga. Saya bisa ngunceng surga di Gusti kaya ngopo, aku bisa ngunceng awakmu kaya ngopo. Inceng-incengan. Alaihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna waladan wa talamidana ya Allah, min ahli ilmi wa ahli al-qur'an, min ahli dzikri wa riyadhah, min ahli ibadati wa ahli al-khair, wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wa dhar, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wasi' alaina arzaqana wa la tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana ولا تحجبنا بها عن أخرانا. ربنا واسع علينا أرزاقنا ولا تحجبنا بها عن أخرانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. هذا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.